jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang ada di rumah ya, kita ingatkan lagi hari ini tuh spesial banget. Karena kita akan menjawab berbagai pertanyaan dan curhatan permasalahan dari jamaah di rumah yang sudah masuk ke sosial medianya Islam Itu Indah. Makanya nonton terus sampai habis nih. Jangan sampai ada keskip. Jangan-jangan nanti pertanyaannya tiba-tiba dibacain yang bikin pertanyaan nggak nonton gitu ya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih ya ke pertanyaan yang berikutnya yang kita ambil dari emailnya Islam Itu Indah. Nah untuk yang ini nih agak kita sembunyikan namanya ya dari hamba Allah. Nih cara langsung aja saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, saya merasa suami kurang perhatian terhadap saya. Suami saya juga tidak pernah bantu saya. Suami saya memiliki akhlak buruk baik kepada istrinya maupun sama mertuanya. Dan ketika diingatkan suami saya ini tidak terima dan apa saya selalu salah di matanya. Jadi apa salah kalau saya kesal Ustadz sama suami saya. Diingatkan sholat hanya dicuekin saja. Mohon solusinya Ustadz. Nah ini mohon izin nih ya Ustadz Syam nih gimana caranya nih ya menghadapi suami yang kurang perhatian dan bersikap buruk terhadap istri dan juga mertuanya nih ya terutama buat istrinya dulu deh. Mertuanya mungkin yang kedua. Coba yang jawabannya apa nih katanya di Ustadz Syam lagi bingung nih. Harusnya Ustazah Syifa yang Gua belum jawab. punya istri. Dia bingung katanya. katanya, mana Makanya. pengalamannya ya katanya. Oh iya, iya. Kalau saya Syifa gimana saya Syifa? Boleh nggak Tanya nanya saya dulu nih dikit jadinya ya? nanya dikit Gimana? dulu. Kalau ngadepin saya suami yang begitu. Ngadepin suami seperti itu ya kita harus teladan dari kita dulu ya, Oh, nyontohin. istrinya yang dulu. Istrinya dulu neladanin. Jadi kalau kita nyuruh Subhanallah. doang gitu, sholat kamu sholat. Ternyata dia bilang kamu aja nggak sholat gitu. Nah akhirnya jadi balik-balikan. Kamu jadi Masya istri yang Allah. baik, orang kamu aja nggak Kamu baik, aja nggak Bu, baik gitu kan gitu. gitu ya. Nah, iya. Itu benar juga sih. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai yang diungkapkan oleh Ustazah Syifa barusan, ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan atau sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwasanya at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Seseorang yang baik, laki-laki yang baik dikumpulkan dengan perempuan yang baik. Perempuan yang baik dikumpulkan dengan laki-laki yang baik. Maka yang pertama yang harus dilakukan mungkin introspeksi diri dulu. Introspeksi diri bagaimana? Apakah saya sudah baik sehingga menginginkan pasangan yang sempurna juga? Apakah saya sudah sempurna sehingga menginginkan manusia yang sempurna juga berada di sisi saya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk fokus memperbaiki diri kita sendiri supaya Allah memberikan sesuatu yang memang pantas untuk diri kita. Lalu ketika kita merasa, ya Allah saya kan sudah baik. Saya kan udah sholat 5 waktu, masa tidak suami saya cuma 1 waktu aja? Enggak, maka bersabarlah. Sebagaimana dalam riwayat Baginda SAW menjanjikan kepada orang-orang atau istri-istri yang mendapatkan pasangan yang kurang baik, sebagaimana mendapatkan pahala seperti pahalanya Asia. Asia yang menjadi istrinya Fir'aun ketika bersabar menghadapi Fir'aun maka dia dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata doa daripada Ibunda Asia mengatakan bahwasanya Rabbi binli indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkan aku istana di surga karena istana yang besar ini di dunia ini di Mesir ini ya Allah aku nggak tahan di dalamnya walaupun kemewahan ada tapi saya nggak tahan dengan pasangan seperti Fir'aun ini ya Allah. Maka gantikan aku dengan istana di surga. Ibu ketika sudah mengingatkan, ketika sudah yang namanya memberikan peringatan atau sudah membujuk atau apapun itu setelah minta sama Allah, mintalah sama Allah seperti doanya Asia. Ya Allah bangunkan aku rumah di surga ya Allah. Kalau memang rumahku di dunia ini belum bisa menjadi baiti jannati. Tapi jangan pernah menyerah. Sabar dulu. Sebagaimana sabarnya para wanita-wanita di zaman baginda Nabi SAW. Di antaranya ada anak dari baginda Nabi SAW sendiri yang menikah dengan orang kafir sebelum kenabian baginda Nabi SAW, namun akhirnya berpisah karena dipisahkan oleh mertuanya sendiri. Maka berbuat baiklah seterusnya sehingga Allah mengirimkan yang baik. Yang kedua bersabarlah. Sabar itu bukan berhenti diam ya udahlah ya udah bukan tanggung jawab saya, bukan. Sabar itu adalah ibu nggak berhenti ngomel, ibu nggak berhenti mengingatkan, maka itulah bersabar, konsistensi dalam berdakwah. Maka insya Allah Allah berikan yang namanya pahala kesabaran seperti pahalanya Asia dan Masya seperti Allah. pahalanya Nabi Ayyub alaihissalam. Amin. Jadi intinya adalah kalau misalnya ibu udah terus mengingatkan ya udah baik, terus ingatkan terus Bu, itu adalah bagian dari kesabaran ibu untuk Iya mengingatkan dong, suami. betul. Untuk bukan cuma hanya di dunia tapi sedunia dan sesurga. Amin. Wah, Insya amin. Ini kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Islam Itu Indah dari @dwiwulan02.
Ya, Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau nanya nih kalau mertua ikut campur dalam rumah tangga dan alasannya untuk kebaikan kita. Misalnya dalam pengeluaran uang, apakah itu dikatakan benar? Mohon pencerahannya Ustazah, Ustadz Ustazah, ini Ustazah Siva nih yang kita coba todong. Karena memang Iya. mertua ini pasti lebih banyak pengalamannya. Betul, Gak Mas mungkin Fadli. kalau misalnya dia mengasih tahu itu yang buruk buat anak dan menantunya. Pasti kan mereka mikir yang terbaik. Bagaimana Iya. penjelasan ini? Karena suka Iya. salah persepsi nih. Ya, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Ini saya rasa bukan hanya Mbak ya yang merasakan seperti ini, tapi orang di luar sana ini banyak juga yang merasakan seperti ini. Karena dalam rumah tangga itu permasalahan bukan hanya masalah antara suami dengan istri. Ada suaminya baik, mertuanya nggak baik. Ada mertuanya baik, suaminya yang tidak baik. Mertuanya baik, suaminya baik, iparnya yang tidak baik. Semuanya baik, tetangganya yang nggak baik. Jadi ada-ada saja gitu ya Mas Fadli. Semua permasalahan pasti ada. Itulah Tidak kehidupan ada, ya. itulah kehidupan. Ada aja orang yang nggak baiknya. Tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Semua rumah tangga diuji, bahkan rumah tangga para nabi pun diuji. Oleh karenanya bagaimana cara kita menyikapi mertua yang suka ikut campur? Yang harus kita tekankan pertama, orang tua itu terbagi 3. Pertama, orang tua yang melahirkan kita. Kedua, orang tua yang mengajarkan ilmu kepada kita. Dan yang ketiga adalah orang tua yang memberikan anaknya kepada kita. Mertua. Iya. Jadi yang pertama orang tua kandung, lahirin, ngebesarin. Kedua guru, itu juga orang tua karena udah ngasih ilmu kepada kita. Dan yang ketiga mertua. Maka 3 orang ini, 3 golongan ini adalah orang yang wajib dan mesti kita hormati. Jadi ada menantu nggak mau hormat sama mertua, itu kan orang tua kamu, bukan orang tua aku. Ngapain aku ngasih duit sama dia? Ngapain aku ngunjungin dia? Itu tugas kamu lah, gitu kan. Padahal dalam berumah tangga kalau sudah saling menyatu dalam sakinah, mawaddah, warahmah tersebut harus saling memperhatikan satu sama lain. Kalau kita cinta sama suami, cinta juga sama ibunya. Betul. Cinta juga sama ayahnya. Kalau suami cinta sama kita, cinta sama keluarga kita juga. Jadi yang harus dilakukan pertama, orang tua itu tidak boleh ikut campur dalam urusan domestik rumah tangga anak-anaknya. Suaminya ngasih duit belanja berapa sama istri itu urusan anaknya. Jangan ibu tuh selalu ikut campur, dia bilang kamu kalau ngasih istri kamu 2 juta aja istri kamu boros kata Ya emaknya. tapi kan gini ya, kalau kita ngelihat dari kenyataan Contoh di ya. lapangan, seandainya kita Iya, ambil iya. contoh, mungkin orang tua ini ikut campur ya, karena memang dianggap anaknya ini masih belum mampu. Iya. Nah makanya mungkin tunjukkan juga kepada Karena mertua orang dan tua orang punya tua. pengalaman hidup yang lebih lama, pahit betul. manisnya sudah dirasakan. Nah mungkin di sini bukannya apa ya, memojokkan. Kan ada orang tua yang itu istri kamu ceraiin aja deh, nggak bisa apa-apa, masak nggak Nauzubillah. bisa, hormat sama orang tua nggak bisa, ini kan salah seperti itu. Mungkin dengan cara yang baik-baik, bilang sama anaknya, nak coba deh kamu nasihati istri kamu. Bukan ibu ikut campur, tapi kayaknya lebih baik istri kamu nutup aurat, kan malu. Udah jadi istri kamu, kan malu sama saudara, sama tetangga kita kalau auratnya dibuka kemana-mana. Coba deh nak gitu. Nah istri kamu belum bisa masak, nak coba deh, masa mau beli di luar mulu kan mahal boros. Ajarin istri kamu masak, kalau memang istri kamu belum bisa masak, sini belajar sama ibu, biar ibu yang ngajarin. Saya dulu belum betul. nikah, belum bisa masak. Kuliah pertama kali waktu saya di Kairo itu, disitulah saya pertama kali masak, itu masaknya mie doang sama telur. Gak bisa masak-masak yang lain, tapi Bahaya setelah itu. nikah, Pas suami bisa gemuk itu. nah itu makanya suami saya kan gemuk, Oh, iya. makannya mie. Masya Allah. Iya. Ini nonton di rumah Terima nih. kasih banyak Ustazah Ini Siva. kita ngembang katanya. Iya, tapi yang jelas nih ya, terima kasih banyak buat Mbak Iya. Dwi Wulan ya. Seharusnya Mbak juga lebih banyak bersyukur karena masih ada uang yang diatur. Karena Iya. sekarang ini kita lihat banyak orang yang juga sedang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah Jadi, masih ada uang yang Mas diatur. Fadli saya gitu. tambahkan sedikit, jadi orang tua boleh ikut campur ibaratnya untuk solusi rumah tangga saja. Betul. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi sebagai penengah saja. Iya, Masya Allah. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya. Tapi pertanyaan yang sekarang ini kita agak sedikit lebih spesial nih ya. Sekarang Apa tuh ada juga spesialnya? spesialnya karena ada jamaah yang sudah mengirimkan video pertanyaannya ke tim Islam siap. itu Indah. Kalau selama ini hanya Waduh. tulisan, nah sekarang ada video. Video ya. Pertanyaannya seperti apa? Ayo sama-sama kita saksikan. Ini dia nih pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau cerita sedikit nih. Saya punya pengalaman yang cukup buruk di masa lalu tentang penolakan. Waktu sekolah saya sering dibully, terus saya juga sering ditolak dalam berbagai macam hal.
ketika saya ingin mencoba sesuatu yang baru, saya ditolak dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal, mulai dari teman-teman hingga guru saya sendiri. Hingga ketika saya magang pun saya mendapatkan perlakuan yang begitu rupa, hingga pada akhirnya saya menjadi sering rendah diri Ustadz kalau ngeliat teman-teman yang bisa mendapatkan hal yang lebih lah gitu ketimbang saya gitu. Kalau menurut Pak Ustadz, bagaimana cara saya untuk bisa lebih membangun rasa kepercayaan diri saya? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih banyak buat Mas yang sudah mengirimkan pertanyaannya lewat video walaupun tidak menyebutkan namanya dari siapa, tapi yang jelas kita lihat di sini permasalahannya ini Mas ini mempunyai pengalaman yang sangat dilematis ya dari di zaman dulunya ya. Mungkin traumatis jatuhnya karena selalu ditolak dan juga selalu dibully. Dan sampai dengan saat ini juga masih pengalaman-pengalaman itu terus berulang kepada Masnya. Nah, sekarang pertanyaannya Mas ini bagaimana caranya bisa membangkitkan, membangun rasa percaya diri? Karena memang nggak mudah nih dengan latar belakang yang banyak penolakan dan juga banyak bulian. Nah, mungkin coba kita dengarkan dari guru kita dulu satu-satu nih. Kayaknya dua-duanya bisa nih jawab nih. Dari Ustaz Syam mungkin ada tips bagaimana caranya Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan bagaimana orang-orang yang mendapat bulian, bahkan apa segala macam di dalam Al-Quran itu bagaimana ketika kaum muslimin masih sedikit, lalu diserang oleh kaum kafir, bagaimana Allah membangkitkan semangat mereka. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala katakan begini, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan merasa lemah, jangan merasa terkucilkan, jangan merasa rendah, jangan putus asa, wala tahzanu, dan jangan merasa sedih gitu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sungguh derajatmu itu sangat tinggi in kuntum mu'minin kalau kalian benar-benar beriman. Jadi yang harus diperbaiki iman kita. Kita memang dibully dalam hal fisik, tapi ternyata iman kita yang terus diperbaiki. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk keimanan, ya Allah, saya Engkau ciptakan seperti ini maka saya harus bersyukur, bukan malah insecure. Jadi ketika orang bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, beriman atas takdir Allah Subhanahu wa taala, itu akan menghilangkan kesedihan dan menghilangkan yang namanya keputusasaan. Yang kedua, di ayat yang lain bagaimana Allah menceritakan kisah baginda Nabi SAW terpojokkan pada saat itu. Maka Allah turunkan satu surah, Ad-Duha. Surah Ad-Duha ini menceritakan tentang baginda Nabi SAW yang dikucilkan dan diremehkan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Muhammad, jinmu nggak datang lagi, nggak kerasukan lagi. Begitu kata mereka. Mereka mengejek Nabi Muhammad SAW ketika Jibril tidak datang membawa wahyu. Jadi mereka mengatakan, apakah kau tidak kerasukan lagi Muhammad? Dikucilkan, dibully Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah katakan, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Maka Allah katakan, sebut-sebutlah nikmat Allah Subhanahu wa taala, fahadits. Atas nikmat Allah engkau sebut-sebutkan. Jadi kalau kita dibully kekurangannya, maka kita ingat-ingat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Oh, kamu begini banget sih, kamu kok rendah banget nilai matematikanya. Kita ingat, iya tapi Allah berikan saya kelebihan di bahasa Inggris. Nah, jadi semua orang punya kekurangan dan kelebihan Iya masing-masing. dong, harus fokus dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kamu kok nggak bisa bahasa Inggris? Iya, tapi saya bisa baca Quran. Nah, Gitu. tapi Jadi saya jago bahasa daerah. iya Itu juga dong. dia nggak bisa ya Kok nggak kan? bisa hitung-hitungan? Iya. Iya, tapi saya paling jago salto. Tapi banyak lah, maksudnya intinya adalah banyak orang yang diberikan kekurangan dan juga kelebihan pastinya. Di satu sisi ada kekurangannya, pasti ada juga kelebihannya. Kalau dari Ustazah Sifa nih sedikit Ya, tipsnya apa nih buat sedikit masnya? tadi dari Ustadz Syam, likulli syai'in maziyah. Setiap orang itu punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing. Makanya ada istilah yang sering kita dengar, nobody is perfect. Nggak ada orang yang sempurna, siapapun Betul. itu. Walaupun kelihatannya di media sosial dia sempurna, di TV dia sempurna, di hadapan manusia banyak dia sempurna, tapi pasti ada sisi ketidaksempurnaannya. Maka yang harus kita tekankan adalah hadis Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat kepada bentuk tubuh kamu. Allah enggak lihat bagaimana cara kamu jalan, bagaimana cara kamu tidur, bagaimana model baju kamu, tidak. Tapi yang Allah lihat itu a'malikum, qulubikum wa a'malikum, hati kamu dan amal kamu. Makanya itu yang harus ditekankan. Ketika tadi Ustadz Sam sampaikan, kita merasa insecure gitu kan. Ada jerawat dikit, aduh insecure, orang kok mukanya mulus bener ya gitu. Orang tinggi badannya, kita pendek, aduh kita pendek bener ya. Nah mungkin kita pendek badannya tapi tinggi akalnya. Kadang seperti itu kan. Jadi banyak kelebihan yang kita miliki.
Jadi yang harus kita lakukan, percaya diri itu harus terus kita dawamkan sambil kita baca Alam nasyrah laka sodrok. Setiap kita mau melakukan apapun kita yakin kita bisa. Sama-sama makan nasi kok kita juga pasti bisa. Betul, saya baru Bukan mau dia ngomong aja. tuh, bener Iya, banget itu. sama-sama makan sayur asem, ikan asin, kenapa dia bisa kita nggak Betul, bisa? Jadi betul. diyakinkan itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu percaya diri. Karena orang yang terlalu percaya diri pasti jatuhnya sombong. Nauzubillah Makanya min ketika dzalik. kita percaya diri, kita harus dibarengi dengan sifat tawadu. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan menganggap dirimu paling hebat dan paling segala-galanya. Seperti itu. Iya, ini Wallahu a'lam Masya Allah ya. Nah ini sekarang buat jamaah yang ada di rumah tadi ya, yang mungkin sudah mengirim pertanyaannya, terima kasih banyak ya. Mungkin sedikit juga tadi tips dari Ustazah Syifa dan juga Ustaz Syam, ingat pokoknya kalau kita sama-sama makan nasi nggak usah khawatir. Kalau dia bisa, kita pasti bisa. Kalau orang sukses itu makan emas baru mikir ya. Kalau misalnya dia makan cuma sama-sama nasi mah nggak apa-apa. Pasti sukses juga Mas, insya Allah, amin. Yakin Iya, sama Allah, minta segalanya sama Allah. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah nih, yang mau ngirimkan pertanyaan juga lewat video seperti barusan tadi, bisa langsung aja kirimkan pertanyaannya ke sosial media Islam Itu Indah yang ada di bawah ini. Langsung aja di Instagram, Facebook dan juga Twitternya ya. Nah pokoknya jangan sampai lupa nih, hari ini kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk insya Allah. Nanti Tadi kita pilih ada lagi. pertanyaan video nih. Apa tuh? Biasanya tuh pertanyaan Skype atau Heeh. pertanyaan langsung telepon. Emang masih bisa sekarang kalau Ya Skype? masih bisa dong. Jadi kalau gini, buat jamaah yang ada di rumah ya, jangan lupa juga sertakan juga nomor telepon HP kamu ya. Ditunggu sama tim Islam Itu Indah yang mau bertanya pakai Skype tadi di Skype Oh, tadi. Masya Allah. Kirain Jadi udah boleh nggak banget. bisa. Masih bisa Oke, ya. siap-siap. Habis ini Setelah berarti ya? Setelah ini juga ada. Apa Iya, tuh, Skype? Yang pakai Skype. Siap. Ya pokoknya yang di rumah tunggu aja, jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.